Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan buka ruang diskusi publik untuk membahas berita-berita yang jadi viral hari ini di sosial media maupun media mainstream. Kalian bebas untuk memberikan komentar, saran, kritik apapun itu di kolom komentar. Yang penting sopan dan beradab. Kita akan segera membahas video yang pertama. Ini ada pengakuan dari Bang Andi Aswan ya, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan maafkan para tersangka kecuali Roy Suryo katanya. Kita sama-sama saksikan. Dan saya infokan bahwasanya Pak Jokowi itu adalah seorang kepada mereka. Oke ya, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Bang Andi Aswan itu adalah sesuatu yang dia dapatkan ketika dia berkunjung di rumah Pak Jokowi di Solo, teman-teman. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya ini menjadi polemik juga di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat sudah itu kalang kabut lah melihat tingkah tindak tanduk mereka di hadapan publik ketika mereka mencaci Pak Jokowi, ketika mereka menuduh yang tidak-tidak kepada Bapak, sampai pergi ke kuburan ya teman-teman ya, dan membangun fitnah di sana, tapi ujung-ujungnya semua akan terlepas dan dimaafkan kecuali Roy Suryo. Nah, ini di pandangan kebanyakan masyarakat banyak yang kecewa, bertentangan dengan keputusan Pak Jokowi. Banyak yang marah, banyak mungkin yang sudah muak dengan kasus ini yang sampai detik ini tidak jelas mau kemana arahnya. Akan tetapi ya kita kembali lagi kepada keputusan ada di tangan Pak Jokowi. Ya, memberikan RJ kepada mereka yang kemudian akhirnya beberapa dari mereka pun sudah mendapatkan RJ. Rismond Sianipar belum ada keterangan atau konferensi pers dari Polda Metro Jaya bahwa ini diberikan RJ-nya. Tapi kita tunggulah. Mungkin sebentar lagi akan diumumkan status Rismond Sianipar seperti apa hari ini. Kita next aja ke berita selanjutnya teman-teman. Let's do this. Memberikan sedikit tambahan ya bahwa tuduhan pasca bayar ini juga perlu agak hati-hati ya karena ini secara real saya buka aja sedikit Pak. Narasi Roy Suryo Bang ya tadi. Iya. Ini agak hati-hati. Kenapa? Karena sejujurnya pada saat kita akhirnya menyepakati perjanjian damai dengan Bang Rismond ini secara internal terjadi perdebatan yang cukup keras. Baik antar penasihat hukum, relawan dengan penasihat hukum. Jadi ini pun sampai hari ini masih terjadi perdebatan keras. Banyak yang kecewa. Ya jadi lucu kalau dianggap kok seolah-olah ada bayar membayar ya. Yang ada karena kalau kami dari awal sudah sepakat, bahkan di awal Pak Jokowi juga sudah menyatakan bahwa untuk klaster 2 ini go to the court. Gitu ya.
Apalagi mohon maaf, Bang Rismon ini boleh dibilang yang paling kasar dan keras dibanding semua teman-teman yang selama ini menuding Pak Jokowi ya. Jadi di internal kami pun nggak mudah. Sampai dengan titik perdamaian ini nggak mudah, makanya butuh waktu dan proses. Dan sebagai catatan, sampai ini beberapa relawan juga tidak terima dan saya nggak ngerti lah, itu silakan urusan lain. Tapi mau tidak mau pada akhirnya kami sebagai penasihat hukum kan harus mengikuti klien Pak. Pak Jokowi di hari terakhir menyatakan meminta kepada kami, saya mengabulkan permohonan energinya dan mohon didukung oleh tim penasihat hukum untuk menyelesaikan seluruh administrasinya dan berkoordinasi dengan pihak Polda termasuk kepada penasihat hukumnya. Jadi mau tidak mau akhirnya kami proses karena ya kembali lagi ya ini saya serba susah ya. Pak Jokowi ini memang kalau soal kesabaran memang boleh dibilang saya nggak ada lawan. Ini setelah Rismon ke Solo berarti Bang ya? Betul. Ya setelah ke sana dan belum ada keputusan juga sampai dengan kami baru dapat kabar itu Jumat malam. Sampai draft perjanjian segera kami buat karena paginya Pak Rismon mau kembali, tanda tangan untuk kembali ke Bali G. Sekarang udah di Bali G beliau, sudah kembali sana. Jadi kita kejar dan ya kembali lagi, kita juga agak kaget juga kok akhirnya Pak Jokowi tetap masih memaafkan. Pertimbangan apa yang membuat Pak Jokowi rela memaafkan Rismon yang tadinya keras dan kasar? Sesaat lagi kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi, Bapak-Bapak mohon maaf. Kembali lagi di dalam sendiri terjadi perdebatan keras ya. Dan kalau boleh dibilang yang dirugikan siapa ya kami lah gitu ya. Tapi kembali lagi prinsipal adalah Pak Jokowi dan beliau menurut saya cukup ya kembali lagi ini menjadi satu pelajaran juga buat kita semua ya. Bagaimana ternyata orang itu punya tingkat kesabaran yang cukup tinggi ya. Dan memang sih kalau saya lihat ada dua hal. Jadi pertama Pak Rismon, Bang Rismon dan Bang Jamada juga saya pikir cukup serius waktu datang itu. Mereka datang sampai membawa ulos. Ulos, kain ulos, Kain ulos. khas Sumatera Lalu Utara. juga membawa makanan khusus khas Sumatera Utara. Jadi mereka juga datang secara membawa tradisi juga. Jadi cukup serius ya. Dan menjelang buka agar Pak Jokowi bisa ikut menikmati. Dan yang saya lihat, yang saya dengar juga bahwa itu komunikasinya betul-betul tulus dari beliau meminta maaf. Dan beliau juga menerangkan bahwa beliau menyadari dampaknya termasuk juga beliau menyadari bahwa selama ini yang dilakukannya itu boleh dibilang jauh dari penelitian yang benar, apalagi dalam konteks akademisi. Nah, hal itu semua yang mungkin menjadi pertimbangan. Secara khusus Bang, kami bedakan bagaimana RG-nya Bang DHL dengan RG-nya Bang Rismon berbeda. Kami berikan syarat-syarat khusus. Ya, beliau berkewajiban memulihkan nama baik dengan berbagai yang kami mintakan dalam klausul. Karena memang kami bilang ini beliau ini yang paling keras, paling kasar dan damage-nya paling banyak. Klausulnya apa boleh dibocorkan Bang? Ya, di antaranya beberapanya dia harus mengembalikan nama baik. Contohnya, dia harus menjelaskan bagaimana waktu dulu terjadi kekeliruan dan yang seharusnya yang benar seperti apa. Makanya dia di beberapa podcast dia menyatakan saya akan tunjukkan ke publik kalau perlu kita lakukan diskusi bersama. Dan buat kami bukan hal yang baru Bang. Kenapa dari awal kami menggunakan pasal 32 dan 35 ITE? Karena kami sudah tahu dari awal Bang. Yang dilakukan beliau ini mohon maaf jauh dari apa yang dilakukan oleh digital forensik yang benar. Ya, atraksi IT itu yang selama ini ya, tahu foto Dulmatno, ijazah Pak Jokowi dibilang Dulmatno gitu kan, itu cukup menarik kan, dan buat kami ini harus didalami. Nah, kebetulan penyidik sudah mendengar ahli-ahli yang mohon maaf kompeten, guru-guru besar digital forensik dari berbagai kampus terkemuka di Indonesia. Sudah jadi ahli Bang, kami nggak mau munculkan, nanti di sidang akan muncul semua. Jadi hari ini Bang Rismon pun nggak mengakui, kami akan buka semua di sidang. Ya mohon maaf akan dikuliti semua. Ya yang punya bukan hanya beliau. Ini kampus-kampus besar dan levelnya guru besar semua nanti. Kami punya ahli banyak. Nah ternyata beliau ya mungkin juga gusar. Apa saya nggak ngerti juga selama ini pengurusan dengan Polda kan mungkin juga dikonfrontir ya. Anda melakukan teori mekanisme seperti ini. Menurut ahli ngomong seperti ini. Bagaimana jawaban saudara? Mungkin kan dikonfrontir. Saya nggak ngerti ya. Sehingga sampai satu titik dia merasa juga memang ini akan sulit dipertahankan di persidangan. Pilihannya di persidangan dalam konteks bertempur argumentasi dan ujung penghukuman atau dia memilih untuk segera menyadari mengembalikan keadaan. Jadi ini bukan mendadak karena Rismon katanya berpikir 3 bulan penuh sampai akhirnya memutuskan. Menurut saya itu salah satu proses yang saya percayai bahwa soal ijazah buat saya ijazah yang ini ya masih jauh, masih penyelidikan kok. Ya masih jauh dari mengancam beliau gitu ya, masih yang Jepang, yang ya, Rismon, masih penyelidikan, masih jauh belum penyidikan, tapi dia tahu bahwa ini mungkin isu-isunya setelah lebaran akan P21. Ya mungkin, nah, makanya dia melihat ini momentum baik.
Dan memang berkali-kali juga saya ingatkan kepada sebuah teman-teman, udah deh, semua punya argumentasi tapi kembali lagi ini harus selesai. Apakah betul mau selesai di pengadilan atau selesaikan secara kekeluargaan? Ini bulan baik, bulan penuh maaf, kita menggunakan momentum ini, saya sempat bicara di TV lain. Tapi Roy dan Tifa sepertinya masih konsisten, Bang? Iya, silakan aja, itu pilihan, kami nggak ada pilihan. Tapi buat Pak Jokowi gini, kenapa juga kami akhirnya Pak Jokowi mengabulkan? Karena lagi-lagi loh, Bang, berkali-kali Pak Jokowi bilang begini, saya tidak ada niat kok mau membicarakan si A, si B, si C. Saya hanya menggunakan forum ini untuk membuktikan apakah ijazah saya benar atau palsu. Karena dengan kondisi seperti ini yang jadi korban bukan saya. UGM pun jadi korban, KPU jadi korban, semua tidak profesional. Demisnya bukan hanya Pak Jokowi, banyak institusi terkait. Sehingga ya sudah, kita buka bisa-bisa di persidangan ini, kita buktikan. Dan nanti ada kepastian hukum. Ya, hakim akan memilih yang mana. Jadi menurut saya kalau pada akhirnya Pak Jokowi memaafkan, mungkin ya salah satunya adalah ya karena Pak Jokowi melihat untuk coba meminimalisir dampak-dampak yang bisa dengan semakin sedikit tersangka kan tentunya semakin berkurang. Nah, terus berikutnya, apakah Pak Jokowi juga mengharapkan semua ini RG? Tidak, saya pastikan tidak. Pasti tetap akan ke sidang. Mohon maaf, salah satu tersangka, kalaupun semua minta RG akan kami sisakan untuk tetap ke sidang, karena disitulah nanti dibuka semua. Kami juga nggak mau begini, Prof. Sekarang semua RG, 4 tahun lagi pihak lain muncul bawa isu yang sama, digoreng-goreng lagi, UGM diobrak-abrik lagi, KPU diobrak-abrik lagi. Mau sampai kapan begini terus? Tapi kalau sudah ada putusan, clear. Siapa lagi yang mau masuk, lebih mudah lagi kita menggunakan pasal fitnah atau pencemaran nama baiknya gitu ya. Jadi ini pintu RJ tertutup terakhir untuk Rismon saja. Saya nggak mau sebut untuk siapa, ya kembali lagi tapi buat saya, bukan buat saya, keputusan terakhir di kami adalah Pak Jokowi juga confirm, karena waktu beliau juga keluarkan ini kan kami juga bertanya, kalau semua minta bagaimana Pak? Apa mau berhenti sampai di sini? Oh enggak, tetap ke sidang. Usut tuntas sampai pengadilan. Pak Triandika tapi boleh tidak mengurangi jumlah tersangka. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya. Oke teman-teman ya, akhirnya Pak Rifai, pengacara Pak Jokowi, membuka seperti menguatkan pernyataan dari Andi Aswan ya, bahwa akan terus sampai ke pengadilan. Akan tetapi hanya 1 orang yang akan disisakan. Ya. Apakah benar 1 orang itu Roy Suryo atau siapa? Jelas ini Pak Rifai tidak menyebutkan nama teman-temannya, tapi Bang Andi Aswin lagi. Pak Andi Aswan itu menyebutkan nama teman-teman. Kita akan lihat bagaimana ini akan sampai ke pengadilan. Seperti yang dikatakan tadi, dengar-dengar setelah lebaran ini akan ada P21. Kita tunggu prosesnya ya. Harapan saya juga pasti sama seperti kalian. Untuk klaster 1 dan klaster 2, berjuang teruslah kalian sampai ke pengadilan. Akan tetapi ingat juga ada celah untuk kalian terlepas dari status tersangka, yaitu minta maaflah ke Pak Jokowi, mintalah RJ. Dengan kalian ada syarat-syaratnya, tapi kalian harus menelan ludah kalian sendiri. Kalian yang selama ini mengatakan bahwa berjuang untuk mengalahkan Jokowi, kalian akan telan ludah sendiri, minta maaf kepada publik seperti apa yang dilakukan Rismon. Kalian mau seperti itu? Silakan, keputusan ada di tangan kalian. Saya pamit dulu, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan jajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanku dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju.